Puncak Kehidupan. Bab 476. Alex menelepon ibunya, Brittany. Setelah beberapa obrolan sepele tentang kehidupan sehari-hari, Alex bertanya, "Bu, apakah Anda masih ingat kalung mutiara yang diberikan ayah kepada saya sebagai hadiah ucapan ketika saya pergi ke Essex Villa untuk bertemu Ibu Dorothy untuk pertama kalinya?" Brittany berkata, "Tentu saja. Ayahmu juga memasang mutiara emas yang berharga di dalamnya. Seluruh kalung itu bernilai setidaknya 8 juta dolar. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menjadi marah. Keluarga kami telah memperlakukan ibu mertuamu dengan sangat baik, tapi aku tidak percaya dia begitu sombong. Nak, jika kamu dianiaya di Essex Villa, maka kamu harus benar-benar bercerai saja. Lebih baik menghilangkan rasa sakitnya, daripada memperpanjang penderitaannya. Jangan khawatir Bu, dia jauh lebih baik sekarang setelah kejadian itu. Selain itu, menurutmu dia benar-benar bisa melakukan apa saja padaku dengan kemampuanku. Jika dia benar-benar membuatku kesal, aku hanya akan memberinya tamparan keras. Siapa yang akan percaya padamu? Kenapa tidak? Aku telah memukulinya terakhir kali, dan Dorothy juga tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Apakah kamu serius? Kamu bahkan berani memukuli ibu mertuamu sendiri. Tentu saja. Ngomong-ngomong, Bu, izinkan aku bertanya tentang ayah. Mengapa dia bersikeras memberikan untaian mutiara ini kepada ibu mertuaku? Apakah ada alasan khusus untuk itu? Brittany berkata, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ayahmu kadang-kadang melakukan sesuatu dengan iseng, siapa yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya saat itu? Alex terus bertanya, kamu sudah bersama ayah selama bertahun-tahun, Bu. Apakah kamu pernah berpikir dia istimewa? Seperti, mungkin agak misterius. Brittany bingung. Kenapa kau menanyakan itu? Apa yang spesial dari ayahmu? Hal yang paling istimewa tentang dia bukanlah orang yang istimewa sama sekali. Baik. Alex tahu bahwa tidak ada yang bisa dia tanyakan lagi kepada ibunya tentang hal ini. Namun, dia melanjutkan, Alex, kami perlu menemukan seseorang untuk mendukung lini belakang produk kami di Luz Cosmetics. Aku sudah koma selama setengah tahun, jadi aku tidak terlalu akrab dengan dunia hiburan. Apakah kamu memiliki kandidat yang direkomendasikan yang dapat mendukung produk kami? Alex langsung tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang Zendaya, Bu? Zenda, seru Brittany. Kamu benar-benar melebih-lebihkan ibumu. Tentu saja aku tahu siapa Zendaya. Dia sudah sangat populer sejak setahun yang lalu, dan aku masih menjadi penggemarnya. Omong-omong, aku sangat merindukan konsernya. Aku ingin tahu apakah dia masih seperti itu sekarang. Tapi dia sudah menjadi superstar ratu dan penyanyi nasional pada waktu itu, aku yakin dia seharusnya lebih luar biasa sekarang. Bagaimana kita bisa membeli superstar seperti itu? Alex tercengang. Dia tidak pernah berharap bahwa ibunya sendiri juga akan menjadi penggemar Zendaya. Dia tersenyum. Dia mungkin setuju. Seperti ini, aku punya teman baik yang memiliki beberapa koneksi dengan Zendaya. Aku akan bertanya apakah dia bersedia membantu. Brittany langsung berkata, bagus sekali. Jika kamu benar-benar dapat mengundang Zendaya sebagai ambasador kita, produk kita pasti akan populer di seluruh negeri. Begitu percakapan dengan Brittany selesai, Alex segera menelepon Zendaya, mengajaknya makan atau semacamnya. Zendaya dengan menyesal berkata, maafkan aku, Alex. Aku sibuk mempersiapkan untuk pertunjukan baru-baru ini karena konser yang akan aku rehosting di California, jadi aku benar-benar tidak punya waktu untuk keluar untuk makan. Jika kamu memiliki sesuatu, kamu bisa datang ke villa aku sebagai gantinya, itu bisa. Alex memikirkannya sebentar, sebelum menganggukkan kepalanya. Tentu, aku akan pergi sekarang. Begitu dia menutup telepon, dia tidak langsung menuju Golden Manor, tetapi mengambil jalan memutar pulang terlebih dahulu. Setelah mengambil 3 set produk seri Luz Cosmetics, baru kemudian bergegas ke villa. Jika dia ingin Zendaya mendukung produk mereka, tentu saja dia harus membiarkannya melihat seperti apa produk itu terlebih dahulu. Alex tiba di villa Zendaya dengan mobil pada pukul 5 sore. Sebelum dia turun dari mobil, dia melihat Zendaya yang sudah berdiri di pintu villa dengan anggun, seolah-olah dia telah menunggunya. Keduanya saling memandang melalui jendela mobil,
seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui tumbuh di dalam diri mereka. Alex membuka pintu dan turun. Nona Zendaya. Pada saat ini, mobil lain bergegas masuk. Seorang pria muda muncul dari kendaraan dengan cepat setelah berhenti. Pemuda itu melangkah cepat. Zendaya, kamu terlalu sopan. Kamu benar-benar menunggu untuk menyambut aku di pintu masuk secara langsung ketika kamu tahu aku akan datang. Jangan lakukan lagi lain kali. Meskipun aku tahu bahwa kamu tidak sabar untuk melihatku, juga harus lebih waspada. Jangan pernah biarkan penggemar hardcore kamu melihat, atau mereka akan terus datang untuk mengganggu. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Alex. Hei, siapa kamu? Ini adalah milik pribadi. Jika kamu ingin mengejar idolamu, kamu harus menghormati privasinya. Silakan pergi dengan cepat, atau pengawal saya akan mengajari bagaimana menjadi orang yang tepat. Bab 477. Alex tercengang. Dari cara Zendaya dan dirinya bertemu mata sebelumnya, jelas bahwa dia telah menunggunya. Dia tidak bisa menahan kerutan halus pada penampilan pemuda itu, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, "Jangan salah paham, Alan. Ini adalah temanku." Petik 2. Pria muda bernama Alan mengerutkan bibirnya dengan kilatan menghina di matanya. Dia berkata, "Zendaya, hari ini adalah waktu yang penting bagi kita untuk berduet dengan penampilan kita. Beberapa individu yang tidak penting seharusnya tidak datang begitu saja dan mengganggumu, bukan? Suruh dia pergi dulu." Alan tingginya hampir 5,74 kaki, dan penampilannya cukup menawan dan tampan. Alex dapat melihat bahwa Alan memiliki perasaan yang tidak biasa terhadap Zendaya, mengingat betapa berbedanya tatapannya saat menatap Zendaya. Tidak ada yang salah dengan pria tampan yang menyukai wanita cantik. Poin utama di sini adalah bahwa Alex memiliki tinggi lebih dari 5,9 kaki, fitur wajah dan kualitas kulitnya jauh lebih unggul daripada miliknya. Terutama, Alex memiliki temperamen aneh di tubuhnya. Bahkan Alan malu dan merasa minder melihat ini. Oleh karena itu, rasa permusuhan melonjak di hati Alan. "Alan, Alex Rockefeller adalah teman aku yang sangat penting. Bahkan lebih penting dari konser ini," kata Zendaya. Saat Alan mendengar itu, ekspresinya menjadi semakin tidak senang. "Dia bukan pacarmu, kan?" Zendaya sedikit tersipu. "Tentu saja tidak. Pak Alex sudah menikah." Uff. Ketika Alan mendengar bahwa Alex sudah menikah, permusuhan yang baru saja muncul sebelumnya banyak mereda. Dia berkata, "Kalau begitu, biarkan dia masuk." Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Alex, "Kamu sangat beruntung bisa mendengar duet antara aku dan Zendaya." Alex tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Ekspresi wajahnya juga acuh tak acuh dan tenang. Zendaya akhirnya memperkenalkan Alan pada saat ini. "Biarkan aku mengenalkanmu, Alex. Ini adalah master piano dari Hong Kong, kamu bisa memanggilnya Alan." Alan sangat berpengetahuan dalam piano. "Terakhir kali, konser aku bermasalah karena teman aku meninggalkannya di tengah jalan. Untuk menebusnya kali ini, aku secara khusus mengundang Alan untuk datang dan membantu." Alex mengangguk, menjawab dengan ringan ke arah Alan, "Senang bertemu denganmu." Alan mendengus angkuh dengan dengunan. Pada saat ini, manajer Zendaya, Bunty, berjalan keluar dari villa. Saat melihat Alan, tubuhnya yang besar langsung bergerak maju untuk memberikan pelukan hangat pada Alan. "Oh, Alan, sudah lama sekali. Aku sangat senang melihatmu." Alex melihat Alan hampir terhuyung-huyung, didorong ke tanah oleh Bunty. Pada saat itu, Zendaya mengiriminya tatapan minta maaf. Begitu mereka memasuki villa, Bunty pergi untuk menyiapkan "Apakah ada sesuatu yang mendesak bagi kamu untuk mencari aku dengan tergesa-gesa?" "Apa ini? Tidak mungkin kamu mengembalikan hadiahnya, kan?" tanya Zendaya pada Alex. Alan menatap tas yang dipegang Alex dengan ekspresi bosan di wajahnya. "Apa ini? Kosmetik subur. Nama yang norak. Mereka tidak bisa menjadi kosmetik, kan?" Alex mengangguk. "Mereka dapat dianggap sebagai kosmetik." Alan menggelengkan kepalanya dengan jijik. "Kalau begitu kamu salah paham. Zendaya tidak pernah menggunakan kosmetik sembarangan. Kosmetiknya semua dari kosmetik Arles Hong Kong." Ada ekspresi sedikit terkejut di wajah Zendaya. Dia tidak pernah berharap bahwa Alex akan membawakannya satu set kosmetik sebagai hadiah.
Namun, Alex menggelengkan kepalanya. Mereka sebenarnya bukan hadiah. Aku hanya datang untuk membayarkan Nona Zendaya mencoba. Ini adalah produk baru yang baru saja diluncurkan perusahaan kami di pasar. Hanya ada 2 jenis saat ini. Satu adalah krim anti bintik, dan yang lainnya adalah krim anti penuaan. Aku hanya ingin bertanya apakah Nona Zendaya bersedia untuk mendukung produk perusahaan kami. Sebelum Zendaya bisa menjawab, Bunti yang datang membawa teh langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Zendaya, kami tidak akan menerima endorsement produk seperti ini, kecuali untuk merek internasional yang terkenal. Kalau tidak, itu hanya akan menurunkan reputasinya. Begitu produk Anda memiliki masalah kualitas, konsekuensinya akan semakin buruk. Ada satu masalah lagi yang lebih besar yang dikatakan Bunti. Biaya endorsement Zendaya sangat tinggi, tetapi Alex telah menyelamatkan hidupnya. Ketika saatnya tiba, dia mungkin tidak menerima uang darinya. Mengapa mereka mengambil dukungan semacam ini di tempat pertama? Alex tidak memiliki kesempatan untuk menindaklanjuti apa yang baru saja dia katakan. Bunti, Pak Alex ahli pengobatan dan dokter ahli pengobatan tradisional. Produk yang diluncurkan perusahaannya seharusnya tidak memiliki masalah kualitas seperti itu, kata Zendaya. Bunti menjawab, siapa yang bisa menjamin hal semacam ini? Lagi pula, aku tidak setuju. Bab 478. Bunti bertanggung jawab atas kontrak dukungan Zendaya. Sejak dia berkata begitu, bahkan Zendaya tidak berdaya. Dia menarik Alex ke samping dan berkata, Alex, aku akan membicarakan ini dengan Bunti setelah ini. Petik 2. Alex menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, tidak apa-apa. Karena kamu berada di posisi yang rumit, aku dapat menemukan artis lain untuk mencobanya. Karena kamu sibuk, saya akan pergi dulu. Saya tidak akan mengganggu persiapan kalian untuk konser. Petik 2. Tunggu. Zendaya menahannya lagi. Alan sangat kesal dengan kenyataan bahwa dia telah memeluk Alex 2 kali sekarang, dan dia hampir melepaskan serangkaian kutukan. Kapan Zendaya pernah mengambil inisiatif untuk menarik seorang pria sebelumnya? Lagi pula, pria ini sudah menikah. Karena kamu sudah datang, Alex, kenapa kamu tidak duduk dan minum teh sambil mendengarkan lagu baruku? Kamu juga dapat membantu aku memeriksa apakah ada yang salah. Petik 2. Alan akhirnya tidak bisa menahan diri. Apakah dia bahkan mengerti musik? Lagu-lagu aku dibuat untuk penggemar aku. Musik dipahami oleh semua orang, jadi tentu saja dia bisa memahaminya, jawab Zendaya. Alex juga senang mendengarkan nyanyiannya, jadi dia segera duduk. Alan mendengus. Beruntungnya kamu. Ada ruangan besar dengan tujuan utama berlatih di villa. Dengan sangat cepat, Alan duduk di depan piano Steinway yang diimpor. Jari-jarinya yang ramping jatuh pada tuts, dan dia mulai bermain setelah melirik skor. Alex meliriknya, berpikir bahwa pemuda itu memang harus memiliki beberapa keterampilan dalam hal ini. Ketika piano mulai dimainkan, dia bisa mendengar nada tinggi dan rendah. Lebih penting lagi, Alex juga tahu cara bermain piano. Ibunya berharap dia akan menjadi anak dengan bakat serbaguna, jadi dia mengirimnya untuk les piano sejak dia berusia 5 tahun. Dia bahkan telah lulus kelas 10. Kemudian, nyanyian Zendaya dimulai. Kekuatan mentalnya mulai menyebar perlahan, dan Alex tiba-tiba tenggelam dalam nyanyiannya yang merdu namun sedih. Reinkarnasi monokrom, 3 kehidupan, 3 dunia. 1000 tahun kesepian, hanya menunggu kepulanganmu. Melompat ke lautan api, cinta seperti itu tidak akan bertahan. Dia seolah memasuki dunia yang diekspresikan oleh nyanyian Zendaya sekali lagi, dan melihat wanita aneh yang mendambakan cinta. Dia telah melalui reinkarnasi, dan hanya bisa menunggu kekasihnya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, permainan Alan tiba-tiba terputus. Semua konsepsi artistik lenyap. Nyanyian Zendaya juga tiba-tiba berhenti. Oh, maaf. Ada masalah kecil, Zendaya, kata Alan, lalu mulai bermain lagi. Ayo lanjutkan. 10 detik kemudian, hal yang sama terjadi. Mereka melanjutkan. Sekali lagi, 10 detik kemudian, mereka terjebak di bagian lagu yang sama lagi. Bahkan Bunti mengerutkan kening. Ada apa, Alan? Seharusnya tidak ada masalah di bagian ini, mengapa kamu terus memotong di sini? Alan berkata dengan frustasi, aku juga tidak tahu kenapa.
Saat Zendaya menyanyikan bagian ini, pikiranku seperti melayang. Setelah itu, mereka mencoba 5 kali lagi, tetapi semuanya dengan hasil yang sama. Pada saat ini, Alex membuka mulutnya dan berkata, "Bagaimana kalau kamu membiarkan aku mencoba?" Lan berkata dengan frustasi, "Kamu ingin mencoba? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan jika aku tidak bisa memainkannya, apakah kamu bisa mengatakan kami bisa bermain lebih baik dari aku? Bisakah kamu bermain piano?" Alex mengangguk. "Aku bisa." Bab 479. Balasan Alex yang tenang membuat Alan mengernyit. Kegagalan lebih dari selusin kali telah membuatnya sangat mudah tersinggung. Dan, sekarang pria acak ini benar-benar berdiri untuk menantang keterampilan pianonya. Betapa tak terduga. Membanting. Setelah menekan kedua tangannya dengan keras pada piano yang berharga, dia berdiri dengan keras. "Baiklah, ayo kalau begitu. Aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa bermain piano." Bunty langsung mengerutkan kening. "Tuan Rockefeller, bisakah kamu tidak membuat masalah? Alan adalah master piano paling terkemuka di Hong Kong. Jika dia bahkan tidak bisa memainkannya, orang lain pasti tidak akan bisa melakukannya." Petik 2. Alex berjalan mendekat. Bagaimanapun, dia tidak dalam kondisi yang baik sekarang. Dia hanya perlu istirahat dan mengubah kecepatan untuk mengubah suasana hatinya. Petik 2. Mata Zendaya bergerak ringan, dengan senyum cerah di wajahnya. "Kamu juga bisa bermain piano, Alex." Alex tersenyum dan berkata, "Ketika aku masih muda, ibu memaksaku untuk belajar piano sampai aku kelas 10. Aku belum menyentuhnya selama bertahun-tahun, jadi aku mungkin berkarat. Aku akan mencobanya dulu." Alan mencibir, "Kelas 10. Itu hanya pengantar piano. Jika kamu benar-benar ingin menjadi master, jalan masih panjang." Hal terpenting dalam pertunjukan duet adalah memahami musik dan beresonansi dengan penyanyi, dan ada juga penyesuaian dan penyetelan sementara di antaranya. Zendaya tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin hanya sedikit lelah, Alan. Beristirahatlah dulu, dan sesuaikan suasana hati kamu sekarang. Datang dan coba, Alex, aku menantikannya." Paruh pertama kalimatnya diucapkan dengan nada sopan. Namun, ketika dia berbicara sisanya kepada Alex, dia bisa mendengar emosi khas feminisme di dalam diri mereka dan itu membuat Alan semakin cemburu. Dia diam-diam berpikir, aku akan melihat bagaimana kamu membodohi dirimu nanti." Ding dong. Alex duduk dan menekan tombol dengan jarinya. Segera, perasaan yang akrab muncul secara spontan. Dia melirik skor. Hampir tanpa usaha, dia bisa mengingat isinya dengan jelas. Dia tidak memiliki kemampuan memori fotografis saat itu. Namun, karena dia telah mengembangkan kekuatan dan membangun fondasinya, tidak hanya meridian dan pembuluh darah di tubuhnya telah dilahirkan kembali, otaknya juga berkembang dan lebih kuat dari orang biasa. Nah, pembentukan yayasan tidak hanya meningkatkan anggota tubuh dan organ tubuh, tetapi juga meningkatkan kekuatan mental dan area otak. Dia mencoba memainkan beberapa kunci di awal lagu. Karena dia sudah lama tidak bermain, dia sedikit berkarat dan salah menekan beberapa tombol. Alan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kelas 10-mu seharusnya kelas 10 amatir, kan? Kamu bahkan menekan tombol yang salah. Lupakan koordinasi dengan nyanyian Zendaya, jika kamu bisa menandinginya, aku akan memakan piano ini." Alex mengabaikannya, tetapi dia sedikit terkejut. Kekuatan mentalnya terus-menerus dilepaskan. Dia bahkan memejamkan mata, mengandalkan ingatannya untuk bermain piano. Beberapa dari mereka memandangnya, dan tidak merasa banyak pada awalnya. Namun, tak lama kemudian mereka terpengaruh oleh kekuatan mental Alex dan perlahan-lahan merasakan emosi meraya di dalam diri mereka. Ada kilatan bingung di mata Zendaya. Dia sungguh sangat terkejut melihat Alex bermain piano dengan mata tertutup untuk waktu yang lama, dan tidak ada satu kesalahan pun. Ini karena dia yakin Alex belum pernah membaca skor ini sebelumnya. Dengan kata lain, dia memiliki ingatan yang luar biasa. Dia bisa mengingat skor setelah hanya membacanya sekali, dia memiliki memori fotografis. Di sisi lain, fluktuasi kekuatan mental Alex juga mempengaruhi kekuatan mental bawaannya. Kekuatan mentalnya melonjak dan dilepaskan secara alami, menyentuh dan terjalin dengan kekuatan Alex. Namun, suara piano hampir berakhir pada saat ini. Audisi Alex telah berakhir.
Dia tersenyum dan menatap Zendaya, yang berdiri beberapa meter jauhnya. Oke, mari kita coba ini. Iya, suara piano mulai lagi di detik berikutnya. Selama seluruh proses ini, kekautan mental dari keduanya terjalin sepanjang waktu. Bab 480. Reinkarnasi monokrom, 3 kehidupan, 3 dunia. Petik 2. Kekuatan mental Alex menjadi lebih menonjol ketika nyanyian Zendaya dimulai, dan jari-jarinya bergerak mengikuti irama, secara alami dan tidak dipaksakan. Dia menutup matanya, dan Zendaya juga menutup matanya. Nyanyian yang diiringi suara piano itu seperti dua arwah yang melompat-lompat lincah bergandengan tangan saat mereka menari. Bersenandung, kekuatan mental mereka bergema, dan jiwa mereka gemetar. Dengan mata terpejam, mereka seolah masih saling bertemu, seperti tafsiran lagu tersebut. Mencari di 10 mil bunga persik di 3 kehidupan dan 3 dunia setelah reinkarnasi, saling memandang melintasi galaksi, reuni setelah waktu yang lama, seperti ngengat yang tertarik ke api. Meskipun mereka tahu bahwa masa depan tidak pasti, mereka tidak ragu untuk melompat langsung ke lautan api, seperti Phoenix Nirwana, menunggu reinkarnasi kehidupan berikutnya. Suara permainan piano Alex tampaknya menembus banyak lapisan belenggu, melepaskan kinerja tingkat Grandmaster. Setiap suara kunci yang dibuat beresonansi dengan jiwa seseorang. Terkadang, terasa seperti angina dan gerimis ringan di musim hujan, seperti nyanyian kekasih, kadang-kadang, rasanya seperti petir di langit yang cerah, suara yang bergema di surga tertinggi. Itu akhirnya berubah menjadi tangisan rododendron, ratapan sedih seekor phoenix. Lagu berakhir, namun suara nyanyian yang nyaring dan bergema tetap ada di ruangan itu. Alex dan Zendaya membuka mata mereka dan saling menatap dalam-dalam. Rasanya seperti ilusi bahwa pihak lain adalah orang yang mereka cari selama 3 kehidupan dan 3 dunia setelah pencarian yang panjang dan melelahkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara menerobos momen misterius di antara keduanya. Itu luar biasa, memang sangat luar biasa. Ini jelas merupakan penampilan duet menyanyi dan piano terbaik yang pernah aku dengar. Itu Alan. Pada saat ini, air mata mulai mengalir di wajahnya, dan ada segudang emosi di wajahnya. Dia sangat berlutut di tanah, seolah-olah dia sedang bersujud di depan mereka. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah aku katakan sebelumnya, Pak Alex. Kamu adalah orang yang lebih layak disebut master piano. Aku bahkan tidak pantas menghirup udara yang sama denganmu. Ini pasti pertunjukan piano paling menyentuh dan menginspirasi yang pernah aku dengar dalam hidupku. Sangat disayangkan bahwa itu tidak direkam, dan menghilang begitu saja. Alex tidak pernah berharap bahwa Alan, yang telah meremehkannya sebelumnya, tiba-tiba berubah 180 derajat dalam sikap dan berlutut untuk meminta maaf kepadanya. Dia tersenyum. Pria ini harus memiliki beberapa latar belakang untuk menjadi master piano paling kuat di Hong Kong. Sepertinya dia akan mengejek Alex karena dia hanya sedikit sombong dan berpuas diri, ditambah dengan kenakalannya karena kekagumannya pada Zendaya. Sebenarnya, tidak banyak masalah dengannya. Kalau tidak, dia akan menjadi master piano. Baru pada saat itulah Bunty akhirnya bereaksi, menangis, seolah-olah dia baru saja mengalami kisah cinta yang mengharukan. Tepuk, tepuk, tepuk. Dia bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali. Jika kamu membawakan lagu ini di California State Stadium 3 hari kemudian, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa di antara penonton. Tidak, seluruh wilayah, dan akan mengambil langkah maju yang penting. Alan juga berkata, itu benar. Musik yang hebat seperti itu harus diedarkan. Seharusnya tidak hanya didengar oleh beberapa dari kita, tetapi seluruh dunia harus mendengar seni musik yang hilang seperti itu. Master Rockefeller, untuk pertunjukan piano 3 hari kemudian, aku akan menyerahkannya kepada kamu. Hah? Alex tercengang. Sebelumnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil kesempatan untuk mencobanya sendiri setelah melihat banyak kesalahan yang dilakukan Alan. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghadiri konser sama sekali. Ini terlalu konyol, kan? Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak punya niat untuk menghadiri konser. Tuan, saya mohon, Anda harus setuju. Alan buru-buru berkata. Dan kemudian, Bunty berkata langsung, bagaimana ini, Pak Alex?
Jika Anda menyetujui pertunjukan 3 hari kemudian, kami akan menerima dukungan Anda tanpa biaya apapun. Bagaimana menurut Anda? Bersambung.